dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Mari kita bernyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari adik-adik berdiri semua, kita nyanyikan lagu Aku Kecil Tapi Berharga. Kebaktian hari ini berbeda dengan kegiatan sekolah hari Minggu yang biasa kita adakan. Hari ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita memulai kebaktian kita. Kebaktian sekolah hari Minggu saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera untuk kalian semua. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang menyertai kalian. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Warna Langit Lautan Pelangi. Bye.
silakan untuk duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu pagi ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau juga sudah memberkati perjalanan orang tua kami, serta menyertai kami ketika kami bersekolah, bermain, dan jalan-jalan. Kiranya Tuhan memancarkan kasih-Mu meliputi kami, biar sukacita hari ini menjadi milik kami setiap hari. Penuhi kami dengan semangat untuk berjuang ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dunia ini dalam terang kekekalan-Mu. Tolonglah kami agar tetap memandang Tuhan Yesus dan kemenangan yang kami miliki melalui iman kepada-Mu. Kami ingin buka hati sepenuhnya bagi-Mu dalam menyambut pekan ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mati di kayu salib bagi kami. Haleluya, amin. Komik Alkitab Anak. Yesus sembuhkan hamba perwira. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak Engkau tolong, sebab Ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Yakobus pasal 2 ayat 17. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Mari adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi bersama dengan judul lagunya Di Golgota. Adik-adik dapat persilahkan untuk duduk kembali. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai untuk kalian semua, juga salam damai untuk kakak-kakak dan para orang tua yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan Allah kita itu Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena kasih-Nya kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut merayakan perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni dosa kita, supaya kita selamat. Ibu Pendeta, kalau kita dibaptiskan kan hanya sekali. Mengapa kalau untuk perjamuan kudus kita boleh mengikutinya berkali-kali? Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk merayakan berulang-ulang, supaya kita selalu ingat kepadanya. Juga kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Anak-anak semua, dulu untuk menyambut anak-anak yang dibawa kepadanya, Tuhan Yesus Kristus menyambut mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka saat ini kita yakin Tuhan Yesus menerima dan memberkati kita semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri kembali. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menyambut pengakuan Imam Rasul tadi, kita bersama-sama menyanyi lagu yang berjudul Mentega dan Roti. Anak-anak semua, marilah kita berdoa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak ikut perjamuan kudus. Kasihanilah kami supaya boleh mengikutinya, dan berilah berkat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan murid-muridnya. Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena dosa kita. Ambillah, minumlah.
Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di kayu salib untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bagi tangan-tangan yang akan memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Kami ingin mengakhiri doa ini seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik ada di rumah, untuk mengiringi lagu persembahan syukur perjamuan kudus kita, mari kita menyanyi bersama persembahanku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita nyanyikan satu lagu pujian dengan judul Susahnya Kotaan. Love
kebaktian hari ini sudah selesai. Perayaan perjamuan kudus sudah kita ikuti. Maka pulanglah dengan menerima dan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tak bosan-bosannya, kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.